Perkenalkan, nama saya Nimade Yuwanda Puspitasari, absen 21. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan, di mana subtopik yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pajak penghasilan umum, kedua ada PPh pasal 21 dan PPh pasal 26, ketiga ada PPh pasal 22, keempat ada PPh pasal 23, kelima ada PPh pasal 24. Pertama yaitu pajak penghasilan umum, di mana pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar negeri. Di mana dasar hukum yang mengatur pajak penghasilan ini yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menganut asas material, artinya penentuan pajak terutang tidak tergantung kepada surat ketentuan pajak. Untuk subjek pajak PPh ini yaitu yang pertama subjek orang pribadi, kedua subjek warisan yang belum terbagi, ketiga subjek badan seperti PT, CV, BUMN, firma, perseroan lainnya, koperasi. Keempat ada subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian objek pajaknya, di mana objek pajak yang pertama ada penghasilan dari hubungan pekerjaan, seperti gaji, honorium, tunjangan, upah, dan yang lainnya. Kedua ada penghasilan dari kegiatan usaha, di mana kegiatan perdagangan atau suatu usaha tertentu. Ketiga yaitu penghasilan modal seperti bunga sebagai imbalan atas peminjaman uang, dividen sebagai imbalan atas penyertaan modal, hak paten, dan yang lainnya. Dan keempat ada penghasilan lainnya, di mana penghasilan lainnya yang dimaksud yaitu seperti hadiah, penghargaan, pembebasan hutang, dan beasiswa. Kemudian yang bukan termasuk objek pajak di sini, seperti bantuan atau sumbangan, harta ibahan, warisan, termasuk setoran tunai, penggantian atau imbalan, pembayaran dari perusahaan asuransi, dividen atau bagian laba, iuran, dan penghasilan dari modal. Kemudian selanjutnya yaitu di bab 3 tentang PPh pasal 21 dan 26, di mana PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Di mana penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ini seperti pegawai tetap, tenaga lepas, pensiunan, penerima upah, penerima honorarium, dan tenaga ahli. Kemudian untuk subjek pajaknya yaitu ada subjek orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Untuk objeknya ada gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, hadiah, dan laba usaha. Untuk biaya jabatan dan biaya pensiun di sini yaitu yang pertama untuk biaya jabatan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 500 per bulan atau 6 juta per tahun. Sedangkan untuk biaya pensiun yaitu yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 200.000 sebulan atau 2.400.000 per tahun. Kemudian, untuk contoh dasar perhitungan pajak PPh 21 di sini, untuk contoh kasusnya yaitu Adi merupakan seorang karyawan tetap di sebuah perusahaan. Ia belum menikah dan memiliki pendapatan sebesar 10 juta per bulannya. Adi sudah bekerja di perusahaan tersebut selama setahun. Contoh perhitungan DPP PPh 21 Adi yaitu di mana gaji setahun 12 bulan dikali dengan 10 juta sama dengan gaji setahun yang diperoleh Adi sebesar 120 juta rupiah, di mana biaya jabatannya terkena tarif 5% dikali dengan 120 juta, gaji setahunnya Adi berjumlah 6 juta biaya jabatannya. Untuk penghasilan neto 120 juta dikurang dengan 6 juta sehingga hasilnya 114 juta untuk penghasilan netonya. Untuk PTKP-nya 54 juta. Kenapa PPTKP-nya 54 juta? Karena Adi kondisinya belum kawin dan belum memiliki tanggungan. Maka Adi banyak mendapatkan PTKP golongan TKO yang dikenai berjumlah 54 juta. Untuk DPP PPh 21-nya untuk mencarinya yaitu penghasilan itu dikurangi PTKP sehingga 114 juta dikurang 54 juta sehingga DPP PPh 21-nya Adi sebesar 60 juta. Kemudian untuk PPh 21 terutangnya Adi 5% dikali dengan 60 juta. Jumlahnya yaitu 3 juta. Untuk mencari PPh 21 per bulannya Adi yaitu dengan cara 3 juta dibagi dengan 12 bulan sehingga PPh 21
bulannya Adi berjumlah 250.000. Kemudian untuk PPh pasal 26, di mana PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain penghasilan usaha yang diperoleh melalui BUT di Indonesia. Pemotongan pasal ini yaitu yang pertama badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, ketiga yaitu penyelenggara kegiatan, keempat itu perwakilan perusahaan dalam negeri. Kemudian wajib pajak PPh pasal 26 ini yaitu pertama ada pegawai, kedua ada penerima dividen, ketiga ada penerima royalti, keempat ada penerima hadiah dan penghargaan, kelima ada penerima sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, keenam ada penerima penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, ketujuh ada penerimaan premi asuransi termasuk reasuransi dan yang lainnya. Kemudian tarif pajak PPh pasal 26. Nah, untuk tarif pajak PPh pasal 26 ini dikenakan tarif sebesar 20% seperti hadiah, pensiunan, imbalan, dividen, bunga diskonto, royalti, dan yang lainnya. Kemudian, untuk contoh perhitungan pajak PPh pasal 26 ini, yaitu dengan cara, untuk contoh kasusnya, yaitu Mr. Edward adalah wajib pajak luar negeri yang bekerja pada PT Sari Rasa Utama dengan memperoleh gaji bulan Oktober 2018 sebesar 7.500.000 dan bonusnya 5 juta. Di mana untuk PPh pasal 26 atas gajinya, yaitu tarif yang dikenakan 20% dikali dengan jumlah gaji yang diperoleh sebesar 7.500.000 sehingga PPh pasal 26 atas gajinya bernilai 1.500.000. Untuk PPh pasal 26 atas bonusnya yaitu 20% dikali 5 juta sehingga PPh pasal 26 atas bonusnya Mr. Edward ini berjumlah 1 juta. Kemudian yang selanjutnya yaitu materi di bab 4 tentang PPh pasal 22. Di mana PPh pasal 22 adalah pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Di mana pemungutan pajak PPh pasal 22 ini dengan yang pertama Bank Devisa atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang, kedua Direktorat Jenderal Perbendaharaan, ketiga Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, keempat Bank Indonesia atau BI, PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, kelima ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, keenam ada produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, atau pelumas, serta yang ketujuh yaitu industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Kemudian untuk pengelompokan PPh pasal 22 di mana yang pertama, PPh pasal 22 bendaharawan pemerintah pusat atau daerah atau dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Kedua ada PPh pasal 22 impor. Ketiga ada PPh pasal 22 yang dipungut badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan penyerahan hasil produksi dalam negeri. Kemudian untuk objek pajak PPh pasal 22 di sini yaitu yang pertama ada impor barang, kedua ada pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang dananya dari belanja daerah atau belanja negara. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Bendaharawan pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Keempat, penjualan hasil produksi di dalam negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Selanjutnya yaitu materi di bab 5 tentang pajak penghasilan pasal 23. Di mana pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Di mana subjek pemotongannya yaitu yang pertama badan pemerintah, kedua ada wajib pajak dalam badan dalam negeri, ketiga ada penyelenggara kegiatan, keempat ada BUT dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Kemudian untuk objeknya ada dividen, bunga termasuk premier diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ketiga ada royalti, keempat ada hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian untuk pengecualian objek pemotongan pajaknya yaitu yang pertama ada penghasilan yang dibayar
atau terutang kepada bank. Kedua, ada penghasilan yang dibayar kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Ketiga, ada sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan sewa guna usaha dengan hak opsi. Keempat, ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WPDN, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis BUM atau BUMD. Kemudian, untuk contoh perhitungan PPh pasal 23, yaitu dengan contoh kasusnya, yaitu yang pertama, Tuan Suwandi sebagai anggota koperasi memiliki deposit pada koperasi simpan pinjam banyak dana sejahtera sebesar 30 juta. Per bulan ini menerima bunga sebesar 750.000. Jadi KSP tersebut memotong PPh pasal 23 atas bunga yang dibayarkan kepada Tuan Suwandi sebagai berikut. Sehingga tarif yang diperoleh 20% dikali jumlah bunganya yang didapat yaitu 750.000. Sehingga totalnya menjadi 150.000 rupiah. Yang terakhir yaitu pajak penghasilan pasal 24. Di mana pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak penghasilan yang terutang dan dibayar di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Di mana penggabungan penghasilannya yaitu pertama, penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Kedua, penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Ketiga, penghasilan berupa dividen yang diperoleh wajib pajak dalam negeri atas penyertaan modal dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut. Kemudian, jenis pajak yang dapat dikreditkan yaitu pertama, ada penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari penghasilan saham dan sekuritas lainnya. Kedua, ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak. Ketiga, ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak. Keempat, ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kelima, ada penghasilan bentuk usaha tetap. Kemudian, untuk contoh perhitungan kredit pajak luar negeri PPh pasal 24 ini yaitu dengan contoh kasusnya yaitu PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Untuk penghasilan dalam negerinya berjumlah 400 juta. Untuk penghasilan dari Vietnam dikenakan tarif pajak 20% berjumlah 200 juta. Jadi, untuk menghitung PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014 dengan cara pertama, untuk menghitung total penghasilan kena pajak yaitu penghasilan dalam negeri dijumlah dengan penghasilan dari Vietnam sehingga 400 juta dijumlah 200 juta menjadi 600 juta penghasilan netonya. Yang kedua, yaitu menghitung total PPh terutangnya, yaitu pajak terutang 25% dikali dengan 600 juta, sehingga total PPh terutangnya itu berjumlah 150 juta. Untuk yang ketiga, untuk menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan, yaitu penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan, kemudian dikali dengan total PPh terutang, di mana penghasilan luar negeri berjumlah 200 juta dibagi dengan total penghasilan 600 juta. Kemudian dikali 150 juta dari total PPh terutang. Sehingga jumlah yang didapat yaitu 49.999.999 rupiah. Sehingga dibulatkan menjadi 50 juta. Yang keempat yaitu menghitung PPh yang terhutang atau dipotong di luar negeri, di mana 20% tarifnya dikali dengan 200 juta, sehingga hasilnya 40 juta. Jadi kredit pajak luar negeri yang diperoleh adalah sebesar 40 juta atau sebesar PPh yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Jadi demikian materi perpajakan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf.